True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Biarlah kami siang ini kami berkata, kami memilih kehidupan. Kami bersedia mengampuni. Kami mencari Engkau. Jangan pernah Kau ambil hadirat-Mu dalam hidup ini. Kami tidak mau tukar dengan siapapun. Kami nggak mau tukar dengan apapun. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Angkat beban kami. Bawa kami masuk. Bertandinglah. Bertandinglah. Rebut kehidupan itu. Ambil. Pilih. Masuk di sana. Termasuk saya. Enggak beda. Kita semua dipanggil dalam pertandingan iman. Ora patakamaya sakadakopoya sekirana. Ini saatnya penampian, pemisahan, gandum dengan ilalang, kambing dengan domba. Ora pasandadako paramana. Dipisahkan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Haleluya. Haleluya. Lupakan kanan kirimu, cari dia, cari dia. Cari dia. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir, menjamah. Angkat suaramu, sampaikan isi hatimu. Ora mataka apa ya? Cintanya, 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 pegang cintanya. Enggak ada Tuhan yang mencintai kita seperti Dia. Ora masikaralamo, sanderede karalamo. Ora pataka baya sekiralamo. Hidadabo sandere karalamo. Haleluya. Ya, minum dari airnya. Minum dari sungainya. Minum dengan iman. Minum sama jubahnya, minum dari sungainya. Ya. Haleluya. Angkat suaramu. Tuhan, bukakan surga itu. Biar doa umatmu naik ke hadirat-Mu. Kami menyembah. Face to face, heart to heart dengan Tuhan. Fondasi kita bukan pelayanan, bukan aktivitas. Mesbah pribadi kita dengan Dia. Tidak ada orang lain selain Kau dengan Tuhan. Haleluya. Dan simpan itu sebagai harta. Haleluya. Saya undang hambanya Pak Ibu Prawiro. Oke, saya ingin memulai dengan begini. Satu hari saya melihat televisi National Geographic. Saya suka lihat National Geographic Wild yang binatang-binatang. Saya nggak tahu, suka lihat kehidupan binatang, dan saya bisa belajar sesuatu dari kehidupan mereka. Saya lihat dua peristiwa. Yang pertama adalah anak zebra
dalam kumpulan migrasi begitu. Terus induknya hamil, dia masih kecil, induknya hamil yang adiknya lah. Lalu nggak bisa keluar. Ya, alam kan menyeleksi, nggak ada ser di sana ya. Jadi induknya mati karena nggak bisa keluar. Jadi si anak itu quick gitu ya. Suaranya zebra kan gitu. Terus kokonya lagi atau apa ngajak ayo terus, rombongan di jalan, quick dia tunggu, quick kokonya. Sekira-kira 30 menit atau berapa, setelah itu dia lanjutkan. Udah. Jadi nggak ada patah hati terus meratap, ya udah, life must going on. Ya, saya melihat ibu hipo, kuda Nil, anaknya dimakan singa di depan dia, masih kecil. Dia lihat. Setelah itu kira-kira 10 menit ditinggal nyelam. Udah. Saya terus bilang begini. Jadi binatang itu, jadi manusia itu lebih sukar daripada jadi binatang. Karena binatang nggak kenal patah hati sampai aduh kok mati gitu ya. Ya udahlah mati ya udah lewat gitu ya. Ya dia sendiri mati juga nggak, ya sudah gitu ya. Nggak ada yang binatang tuh matinya histeris gitu ya. Mati ya harus mati. Kalau manusia nggak kepingin mati loh. Ya, binatang pokok makan, minum cukup, dia tenang begitu ya. Manusia uangnya diambil orang itu, masih cukup buat makan minum, stres dia. Anda lihat di Belanda ada seorang anak, ibunya meninggal, dimasukkan lemari es. Bukan jahat, karena dia tidak ingin kehilangan ibunya. Karena dia begitu sampai dia nggak ingin ibunya secara jasmani hilang dari hadapan dia. Jadi menangis berhari. Belum lagi kisah cinta, putus cinta, landak ditolak cinta, ditinggal. Dan saya mengambil kesimpulan, jadi manusia itu lebih sukar daripada jadi binatang. Harus tahu, jadi manusia itu tidak mudah. Tapi terus saya lanjutkan, bagaimanapun juga, sekalipun jadi manusia lebih sukar daripada binatang, kita memilih jadi manusia. Nah, tapi kita harus sadar, jadi manusia itu tidak mudah. Karena memang ada satu kodrat yang dia harus genapi. Manusia tidak hidup oleh roti saja. Dia nggak cukup hanya untuk kebutuhan jasmani. Amin. Dia menderita bisa menderita sekalipun secara jasmani dia terpenuhi. Manusia membutuhkan cinta. Manusia membutuhkan martabat. Seringkali terjadi, itu ada satu training, saya nggak bilang itu salah, tetapi cara menyampaikan harus cerdas. Kalau enggak, sebagian orang terjebak memperbudak dirinya sama Tuhan. Dulos, kita dulos, kita nggak punya hak. Oh ya, itu benar, sebenarnya benar. Tetapi Tuhan tidak memperbudak kita. That's the point. Itu bedanya Allah kita dengan Allah yang lain. Dia Elohim, dia nggak memperbudak kita, sekalipun dia berhak, karena dia menebus kita. Amin. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Sebagian orang terjebak dalam hubungan budak dan tuan. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi manusia itu tidak mudah, karena dia dipanggil bukan hanya sekedar hidup, dia dipanggil untuk mengalami kehidupan. Ya, jadi orang sukses, jadi orang gagal atau sukses. Jadi orang gagal itu juga menderita, tapi orang lupa. Semua bilang pengen sukses. Jadi orang sukses itu juga punya banyak penderitaan. Contoh, pencobaan-pencobaan yang dimana orang biasa
tidak alami, itu dialami oleh orang sukses. Misalnya seorang pria, dia sukses, dia hebat, ada pencobaan yang tidak dialami oleh orang biasa. Betul gak? Dimana dia harus to say no kepada dosa. Itu menderita loh. Penderitaan untuk menerima aniaya dan penderitaan menolak kenikmatan dosa, itu sama menderitanya loh. Halo. Jadi orang sukses itu tidak mudah. Intinya lebih mudah jadi orang miskin daripada orang kaya sebetulnya. Tapi bagaimanapun juga kita memilih jadi orang sukses. Tapi kita harus sadar, jadi manusia nggak mudah. Jadi orang yang diberkati tidak mudah. Saya bikin rumus. Orang miskin tidak memberi. Itu apa? Saya lupa. Orang miskin tidak memberi itu tidak percaya. Belum berdosa, tidak berdosa. Nggak percaya Tuhan bisa memberkati. Orang cukup tidak memberi itu tidak taat. Tapi kalau orang kaya tidak memberi itu kejahatan. Anda nangkep? Kalau ada orang punya uang 5 miliar tidak beri, itu kejahatan. Bukan cuma tidak taat, jahat dia. Amin. Amin. Jadi orang yang punya uang itu dia punya satu tugas yang tidak diberikan pada orang biasa. Amin. Jadi orang pinter itu dia punya tugas, bukan untuk dia pamer kepinterannya. Jadi orang Esther, jadi orang cantik dan dapat suami yang kaya. Dia disadarkan oleh Mordekai, kamu ada di situ, kamu bisa sampai di situ bukan untuk mejeng tiap hari, untuk sebuah purpose, tujuan. Sehingga dan Esther menangkap tujuan itu. Dia tidak mabuk di dalam kemewahan. Oh, tidak mudah loh. Di sini ibu-ibu, kalau Anda jadi Esther, cantik, suaminya konglomerat, itu mimpinya semua wanita itu. Ada di dalam dia. Tapi dia tidak ngaca, mandi susu, tasnya Louis Vuitton, Hermes, mabuk dengan begitu. Dia berkata begini, aku akan ngadep raja, aku pertaruhkan hidupku. Loh, dalam keadaan menderita. Kalau orang mati dalam keadaan menderita, itu lebih mudah loh. Udah gak punya apa-apa, hilang-hilangan tak mati ya. Ya, orang lagi kaya, lagi enak, ya, that's not easy. Tapi Esther, she had a warrior spirit. Amin. Anda mau jadi Esther? Sukses, tapi mempertaruhkan hidupnya. Mau milih jadi binatang atau manusia? Manusia. Orang gagal atau orang sukses? Orang sukses, prosper. Tapi Anda harus siap. Mau jadi orang sukses, diberkati pun punya penderitaan. Nah, kenapa? Nah, kita lihat isu atau misi yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah, jangan diganti. Ini udah diatur, ya. Udah nggak usah ditekan-tekan. Saya baru-baru ini dapat rema dari ayat ini. Aku memanggil sorga, bukan langit, samayim, dan bumi menjadi saksi kepada kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup.
Jadi seluruh firman, saya mendapat satu benang merah. Isunya bukan benar salah. Isunya kehidupan atau kematian. Nah, seluruh firman dengan kata lain, Tuhan mau supaya kita tahu. Karena itu firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi, supaya kita menemukan kehidupan dan berkat. Bukan benar dan salah. Jadi kehidupan itu, isu kehidupan lebih tinggi dari benar dan salah. Tiba-tiba saya mendapat gambaran, bukankah semua kepercayaan di bumi ini, di dunia ini, apa yang kita sebut agama atau kepercayaan, itu pembahasannya apa? Benar, salah, benar, salah. Dan kita ini selalu terjebak ketika konflik, sakit hati, benar, salah. Padahal Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu makan buah pengetahuan tentang benar dan salah, baik dan jahat. Menjadi tahu tentang baik dan jahat. Amin. Lalu jadi tahu baik dan jahat itu, atau saya bahasakan benar salah itu baik enggak? Saya nggak katakan benar yang kebenaran, benar dalam arti benar keadilan dan sebagainya. Baik nggak? Baik toh. Masalahnya bukan di benar dan salah. Ternyata masalahnya Adam itu mati. Oh, masih dekat. Nah, ada pohon kehidupan. Nah, kita perlu tahu caranya mengambil pohon kehidupan. Bukan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi buah kehidupan, buah dari pohon kehidupan. Oke. Dan saya melihat sebuah picture. Kenapa Tuhan meminta kita memberikan pengampunan? Saya bahasakan, mengampuni itu kayak apa? Dalam kalimat ini. Kalau ada orang, misalnya saya benar, misalnya ini, saya benar, orang ini salah. Kalau ada orang bawa uangnya orang, lalu nggak bayar, yang salah yang mana? Yang bawa. Oke. Saya benar, dia salah. Mengampuni itu adalah saya bersedia melepaskan posisi saya. Posisi saya sebagai yang benar, sekaligus membebaskan dia dari posisi bersalah. Untuk apa? Supaya saya bisa mengambil kehidupan. Kalau saya mempertahankan saya benar, berarti dia tetap salah. Anggap, benar enggak saya? Ya benar. Saya tidak mau mengampuni. Dia membawa uang, belum kembali. Saya tidak katakan kita nggak boleh nagih, bukan. Tetapi ini masalah batinnya. Kalau saya nggak ngampuni, saya benar, posisi saya tetap benar. Dia salah, tapi saya mati. Sekarang pilihlah, kamu mau benar? Tuhan bilang, PN kebenaranmu. Ambilin. Tapi kamu mati. Atau engkau bersedia melepas kebenaranmu. Engkau hidup. Milih mana? Tuhan bilang pilih. Jadi kita lihat di dalam hidup ini, bagaimana yang kita prioritaskan. Bagaimana kita menemukan kehidupan. Bagaimana kita menemukan berkat, lepas dari kutuk. Ada nggak orang baik hidupnya dalam kutuk? Justru ini, saya sudah mengajarkan. Kenapa ada orang baik ngalami hal yang buruk? Kenapa Tamar diperkosa?
Kenapa Tamar diperkosa? Ada kuasa maut yang masuk. Saya khawatir ada banyak kejadian itu bukan sekedar karena orang itu bersalah, karena satu kekuatan yang punya titik pijak. Saya sudah bagikan belum? Kalau enggak, mungkin satu hari saya bagikan. Kelaparan pedang, kelaparan sampar. Enggak pernah lari dari situ. Kenapa Tamar diperkosa? Contoh. Hah? Dia orang jahat? Dia layak diperkosa? Nah, kenapa? Daud berzina. Masuk. Saya pernah kenal seorang gadis jemaat. Dia waktu SMA nggak punya pacar, nggak pernah patah hati. Ceria, ya istilahnya aktif lah, outgoing. Satu hari dia ngomong, nggak ada hujan, nggak ada angin, dia bilang, "Om, aku ini bakal punya pacar, Om." Saya bilang, "Ya iyalah, ya ngapain? Ada apa? Apa yang aneh?" Ini waktu dia SMA, nggak pernah patah hati, nggak pernah pacaran. Jadi nggak ada masalah. Mari gitu aku kawin, Om. Ya. Mari gitu aku cerai, Om. Apa yang terjadi? Papa mamanya dia harus menolak, tetapi dia tidak mengada-ngada. Dia tidak berpikir negatif. Dia merasa ada sesuatu kekuatan nasib yang mengejar dia. Kenapa? Ayah ibunya cerai. Kenapa? Papanya selingkuh sama emaknya. Can you imagine? Dan itu punya satu kekuatan. Dia tidak ngalup. Si sense ada satu kekuatan yang seolah-olah membawa dia dalam perjalanan hidup ke sana. Itulah namanya kutuk. Dan Anda dan saya harus kenal kekuatan kutuk. Anda nggak bisa mengatakan kalau Anda nggak memahami kehadirannya. Saya bisa membuat khotbah, menyampaikan khotbah dengan satu judul. Kenapa orang baik mengalami hal yang buruk? Alkitabnya lebih hebat dari Pak Tse dan Feng Shui. Dia singkapkan rahasia. Jadi isunya bukan cuma baik, jahat, benar salah. Bagaimana umat Tuhan menemukan kehidupan. Bagaimana menemukan akses. Be blessed. Saya katakan blessing. Tolong jangan dikonotasikan uang. Blessing itu bukan uang. Blessing adalah kekuatan, kuasa Tuhan yang dwelling, tinggal di dalam orang itu, membuat orang itu tidak kekurangan uang. Amin. Amin. Mungkin aja dia pendeta desa, orang desa. Tentu saja orang desa tidak mungkin punya Mercy S gitu ya. Bukan begitu gaya. Saya ketawa waktu universitas nginjil di Ranupani di sana. Ya, tiap bulan saya naik ke sana, ada orang kaya di sana beli lemari es. Padahal nggak ada listrik di sana. Tapi untuk status dia beli sama es dan diisi sayur, tutup di situ. Ya. Jadi saya nggak katakan seberapa dalam arti punya rumah apa, tetapi ada satu nuansa orang ini tidak kekurangan. Blessing adalah kekuatan Tuhan di dalam seseorang yang membuat orang ini tidak kekurangan. Bukan uang itu sendiri. Amin. Bless. Nah, Yesus datang. Isunya kehidupan. Dibenarkan itu satu bagian. Salah satu bagian. Tapi isu yang paling mendasar atau yang utama itu adalah membawa orang mengalami kehidupan, dan manusia dilahirkan bukan hanya sekedar hidup, tetapi menemukan kehidupan.
Sebab kita ini makhluk roh. Bukan hanya menjadi sukses, kaya raya, uangnya berlimpah. Itu bukan itu isunya. Tetapi menjadi manusia seutuhnya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan punya hidup. Kehidupan. Bahasa Inggrisnya life is not just living. Bukan makan minum kenyang secara jasmani saja, walaupun itu salah satu. Ya, kita nggak bisa bilang orang itu diberkati kalau makan aja nggak cukup, betul? Tetapi tidak bisa dibalik. Bukan berarti dia makan cukup, artinya dia diberkati. Nangkap sudah. Jadi bagaimana kita menemukan kehidupan? Dengan kata lain, menjadi manusia yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Yesus selain dia jadi juru selamat, dia adalah juru selamat. Dia adalah guru, dia adalah master. Dia adalah Tuhan yang mengajar kita bagaimana menjadi manusia yang sejati. Karena dialah manusia sejati. Dialah manusia sempurna. Dan mengajari kita bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Yang menurut blueprintnya Tuhan. Itu sebenarnya Injil, salah satu isu utamanya adalah itu. Keselamatan itu adalah pintu gerbang untuk membawa orang masuk. Aku datang supaya engkau memiliki kehidupan. That you may have a life. It's not just living, it's a life. And we are spiritual being. Kita ini makhluk roh. Bukan makhluk jasmani, punya roh. Kita ini makhluk roh. Kita nggak lahir untuk sekedar living atau hidup. Makan, minum, tidur. Kita dilahirkan untuk menemukan sebuah arti, makna, a meaning, a purpose. It's about love, kasih, martabat, warisan. Itu 3 pilar hidup ketika Tuhan jadikan manusia. Yang pertama keserupaannya, love, intimacy, worship. Yang kedua berkuasalah. Let them have dominion, martabat, pemerintahan. Yang ketiga, Tuhan memberikan warisan Taman Eden, menjadi penyembah, menjadi pejuang iman, menjadi pewaris. Kata lainnya yang resmi di Alkitab, menjadi imam, raja, dan anak pewaris. Anak dalam arti son, not child, dewasa. Dan Tuhan berkata, follow my step. Ikuti jalanku. Follow me. Bukan berhenti, believe me. Follow me. Be my disciple. Jadilah engkau muridku. Dan untuk jadi muridku, kata Tuhan, ada syaratnya. Amin. Amin. Kata lain menjadi murid, untuk menjadi manusia sejati. Kita bergerak ke sana. Kita belajar untuk ke sana. Oke. Bagaimana kita menemukan kehidupan? Ada 5 poin yang saya mau bagikan dalam perenungan pribadi saya. Yang pertama adalah kehadirannya. Kehadirannya. Saya minta Pak Yusa bisa nyiapkan satu film nanti aja. Di situ ada satu film disiapkan. Nah, apa yang paling berharga di dalam hidup ini? Musa, ketika dia ketemu Tuhan, dia nggak minta uang, dia nggak minta jadi hebat, dia nggak minta kuasa, dia minta kiranya, dia minta kasih karunia dan jalan-jalanmu. Dia minta supaya Tuhan berjalan bersama dia. Kehadirannya. Saya percaya kalau ada orang kehilangan uang, uangnya dibawa lari orang, sekian puluh juta, ratus juta atau miliar,
dia cukup kepikiran. Pertanyaan saya, berapa banyak orang gelisah ketika hadirat Tuhan itu hilang dalam hidupnya? Ketika bukan hilang lah, tiba-tiba Anda pernah ngalami nggak? Anda doa, kok rasanya Tuhan tuh kok nggak ada ya? Kok kering ya? Kok kosong ya? Setiap orang pernah ngalami. Nah, di situ reaksi kita, oh iyalah sudahlah, pokoknya aku sembahyang, mau soal Alkitab. Atau engkau bereaksi seperti yang dikatakan dalam Kidung Agung, tak cari di mana engkau. Tuhan yang bener aja Tuhan, jangan gitu dong gitu ya. Tuhan jangan sembunyi dong. Ada nggak? Sebab ketika roh Tuhan gone, orang itu kehilangan kehidupan. His presence. Dan Musa minta, your presence. Jangan suruh kami melangkah. Jangan suruh kami melanjutkan hidup ini. Jikalau engkau nggak hadir. Sebab kehadiranmu itulah arti hidup. Kehadiranmu itulah kehidupan. Keluaran 33 ayat 15-16. Sebab dengan apa kita ini berbeda dengan orang lain? Kecuali hadiratnya. Seorang yang pernah mencicipi masuk dalam hadiratnya, ketika dia tahu, dia melihat itu sebagai harta yang terindah, dia akan cari. Reaksi kita, di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Poin di mana engkau anggap itu harta, engkau kejar. Betul nggak? Amin. Di mana yang kau anggap harta, engkau kejar. Di mana hartamu, di situ hatimu. Saya sangat dibukakan dengan apa yang disampaikan Ahok. Kita nggak pernah pikir. Ahok bikin satu renungan yang sederhana. Kamu tahu nggak, Yudas tuh cinta Yesus, loh. Nggak ada sekolah teologi ngajar Yudas itu cinta Yesus. Tapi Pak Ahok mengeluarkan satu teori baru. Yudas itu cinta Yesus. Loh, bukankah Yudas mengkhianati Tuhan? Ya, loh terus katamu cinta Yesus. Jawabannya apa? Masalahnya Yudas memang cinta Yesus. Tapi masalahnya Yudas lebih cinta duit daripada Yesus. Saya bilang ini gila nih. Ini benar-benar. Ada benernya juga. Dan berapa banyak orang jadi Yudas. Oh, cinta Yesus. Ketika Anda punya appointment 2 orang, bentrok, mana yang kalahkan? Yang lebih penting di mata Anda. Ketika kepentingan itu bertemu, yang paling penting Anda ambil, yang kurang penting Anda korbankan. Wow. Ku mau cinta Yesus selalu. It's not easy. Anda dan saya tidak bisa minta, tidak bisa mencintai Yesus tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus. Amin. Sebab bukan melalui kehadiran cintanya kita memberikan respon yang benar. Nah, kita lihat persoalan Saul bukan karena uangnya hilang, bukan karena jabatannya hilang langsung. Dia tunggu berapa tahun itu sebelum dia hilang, benar-benar belasan tahun loh. Apa yang membedakan Daud dengan Saul? Saul diurapi, kalau hari ini aktif pelayanan, tapi dia tidak pernah memelihara tabut perjanjian. Dia nggak punya mezbah pribadi. Ini di bawah permukaan, nggak pernah lihat. Orang yang kita lihat satu sama lain itu pelayanan, aktivitas, apa itu di gereja, di persekutuan doa. Tapi masalahnya aktivitas itu harus lahir dari akarnya.
Kita harus punya mezbah pribadi. Kita harus punya ruang kamar intimasi di mana tidak ada orang lain. Yang ada adalah Anda dan Tuhan. Kalau orang punya itu, let's say, supposedly, anggap aja di dunia ini tidak ada agama, nggak ada lagi kebaktian, nggak ada lagi gereja. Sama seperti yang dialami Rasul Yohanes. Tetapi tetap ada Tuhan dan kita. Dan Anda. Dan dia menantikan Tuhan dengan ketekunan. Karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, waktu dia raja, uangnya sekian triliun, bukan cuma miliar. Dia bisa nyumbang 3.000 talenta emas. 1 talenta itu 35 kilo. 1 kilo emas secara umum berapa? 500 juta, betul? Kurang lebih 500 juta kali 35 berapa? 17,5 miliar. Kalikan 3.000. Anda bisa bayangkan duitnya Daud. Dia bukan cuma punya kekuatan finansial, politik, amin, militer. Tapi dia berkata, satu hal yang ku minta, dan inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan. Dia nggak bicara secara fisik, dia bicara His presence. What is life when the Spirit of the Lord dwelling in your life? When His presence is abide, you walk with His presence. Nah, seberapa engkau menganggap hadiratnya berharga, di situ engkau mencari. Jadi orang Kristen tuh harus seperti orang Chinese kalau secara jasmani yang melihara apa? Melihara abunya orang tua itu, yulo. Itu sebagai gambaran, cuma keliru. Kita ini harus, nah, untuk melihara itu ada kosnya. Amin. Amin. Untuk punya mezbah Tuhan tuh ada harganya. Anda bersihin tiap hari. Anda harus membawa persembahan yang baru, hidup. Oke. Nah, ketika Daud berdosa, dia minta ampun, bersihkan aku, ampuni aku dari segala dosaku, jadikan hatiku tahir, perbarui batinku dengan rohmu yang teguh, jangan membuang aku dari hadapanmu, jangan apa? Mengambil rohmu. Yang Daud minta bukan mempertahankan jabatannya, luar biasa. Waktu dia lari dari Absalom, dia bilang, oke lah, kalau aku diberhentikan jadi raja, aku terima. Satu yang aku minta Tuhan, jangan kau ambil hadiratmu. Engkau boleh mengalami sesuatu yang bad. Keluarga mungkin lagi mengalami hal yang buruk. Tetapi kejar hadirat Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, saya percaya kasih Tuhan itu melimpah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, maka dia akan mengalami penghiburan. Nah, Tuhan berfirman kepada Yeskel, bernubuatlah pada tulang kering. Ketika rohnya dwelling, maka tulang kering, hidup yang seperti tulang kering, hidup yang gak berbuah, hidup yang tandus. Dia mulai diubah padang gurun menjadi kolam mata air. Sebab bukan tentang Anda dan saya, tetapi rohnya. Dia bisa mengubah kematian menjadi kehidupan. Dia bisa mengubah yang pahit jadi manis. Amin. Kita kembali kepada awal tadi saya sampaikan renungan ini. Jadi manusia itu tidak mudah. Jujur, life is so painful. Hidup ini sendiri banyak hal yang menyakitkan.
Tapi Anda dan saya tidak harus jadi orang yang sakit hati. Itu namanya menang. Masalahnya bukan seberapa masalahnya, seberapa kita mengalami ketidakadilan perlakuan orang lain. Saya ngomong-ngomong sama teman saya, dia memberikan ucapan satu statement yang baik, yang memberi pelajaran. Oh itu loh Pak, ada tiket murah. Saya baru dari Australia. Itu loh murah, ini sekian ini. Dia ngomong begini ya, cuma bergurau. Sing penting itu duduk murah atau larang. Sing penting itu iso bayar. Masih murah lah gak iso bayar gak opo. Itu betul. Dikasih harga, misalnya tiket 10 juta, ada diskon 50%, 5 juta, tapi gak punya duit, ya sama. Masih 15 juta, punya duit 100 juta, bisa bayar. Jadi bukan soal mahal atau murah, bisa bayar atau enggak. Bukan soal seberapa masalahnya, seberapa kekuatan yang di dalam ini mampu mengatasi. Persoalannya misalnya saya poin, misalnya 5, kekuatanmu yang di dalam itu 3, gone, jebol. Persoalannya nilainya 7, 10, kekuatan imanmu 20, no problem. Betul nggak? Amin. Buat orang lain 5 mati, buat orang yang punya 20, 10 dia tetap berdiri tegak. Amin. Amin. Jadi bagaimana kita menaikkan yang di dalam ini? Orang ngangkat 10 kilo. Nah kalau orang nggak pernah 20 kilo, nggak pernah olahraga, ngangkat boyoknya kecepit atau apa? Saya pernah dengar begitu. Ada orang ngangkat 100 kilo, bisa siul-siul. Jadi masalahnya 20 kilo atau 100 kilo? Masalahnya seberapa kuat ototmu? Siapa yang mengalahkan dunia? Selain mereka adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah kemenangan kita, iman kita. Iman itu mengalahkan. Kenapa Paulus dan Silas itu bisa nyanyi nyembah? Itu sekian menit yang lalu baru dipukuli, dipenjara, dihajar habis. Kenapa? Karena mereka menemukan satu kekuatan yang di dalam ini lebih besar. Saya permisi bicara. Kadang-kadang dalam konseling saya nggak bisa menjawab jawaban apa. Istri yang suaminya nggak mencintai dia. Saya nggak ingin memberi harapan kosong. Sebagian orang, oh ya nanti di suaminya kembali. Saya percaya suami bisa kembali. Tapi realita kadang suami tidak kembali. Loh betul nggak? Kok diam semua? Suami gak mencintai. Ketika bumi itu nutup, orang Israel keliwat padang gurun, buminya ditunggu sampai 40 tahun juga gak pernah keluar sayur. Tapi ketika engkau berjalan dan tiang awan dan tiang api, ini yang bedanya. Ketika buminya nutup sekalipun, langit bisa buka. Nah syukur-syukur langit buka, bumi buka. Ya itu ya kita mau aja. Tapi kadang dalam hidup ini bumi ini nutup. No love. Anak gak mencintai. Oh, suami gak mencintai. Jawabannya apa? Anda harus menemukan akses ke surga. Ada cinta yang masih tersedia melalui kehadiran rohnya. Nah ini kalau ini nggak ketemukan akses, orang itu mati merana. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Jadi tulang kering, habis. Nah kalau Anda mengalami keadaan itu, cari. Bahasa Jawa ini, golek ono Tuhan. Cari ono sampai ketemu. Dan Tuhan sendiri berkata kok, carilah aku, berserulah padaku, cari wajahku, ketukkan pintu, minta kok.
My Tuhan tuh sering ketemu orang-orang yang desperate seperti itu. Perempuan Sirovenesia, ya kan? Perempuan sakit pendarahan, udah berdesak-desakan, pokoknya aku mesti sendemek coba. Begitu dia jabat, lepas dia dari semua aib. Dan banyak orang dalam keadaan seperti itu. Tidak ada hope lagi. Bumi gak bisa memberi jawaban lagi. Mau ditekuk-tekuk kayak apa gak bisa. Ada persoalannya masih bisa ditekuk-tekuk, diberikan jalan keluarnya. Oke, ditemukan, dimediasi, suaminya kembali. Ada keadaan suaminya memang gak niat kembali. Gimana terus? Di situ biarlah seperti Hana, penderitaan itu jangan membuat kita mati. Justru jadikan satu cerita kekuatan. Orang kepepet itu punya kekuatan yang luar biasa. Anda tahu nggak? Orang kepepet secara rohani juga punya kekuatan yang luar biasa. Aku Kaisar, pokoknya aku mesti ketemu Tuhan. Orang kalau sudah begitu dia cari. Hana dia menderita karena dia dihina oleh penina, betul nggak? Dia cari Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan aku hidup dalam penghinaan. Gini aja Tuhan, kalau aku sampai Engkau beri kasih aku anak, aku kalau dapat anak ya Tuhan ya, aku nak ngambil untuk diriku sendiri. Kalau Anda dalam penderitaan, Anda berani nggak doa seperti itu? Dan Tuhan jawab. Hana punya anak berapa? 6. Adiknya Samuel namanya siapa? Tidak disebut. Dia dapat cuma 1 mutiara, bukan 6 mutiara. Waktu dalam penderitaan. Amin. Amin. Jadi Tuhan membuat hal yang pahit. Kalau Anda bisa meresponi dengan benar, di situ justru Anda dapat mutiara. Bukan berarti kita mau suka penderitaan. Nggak ada manusia suka penderitaan. Betul nggak? Oke. Anda cek. Orang-orang yang mendapat mutiara itu seringkali melalui penderitaan. Betul nggak? Tuhan tuh punya cinta yang, stok cinta yang khusus. Buat siapa? Fatherless. Saya tambahkan, and husbandless. Mazmur 68 ayat 5, coba dibaca. Bisa enggak ditayangkan? Mazmur 68 ayat 5. Bahasa Inggrisnya. Enggak ada, bahasa Inggrisnya enggak ada. Ada 5 dan 6 itu, lain-lain. Oke. A father of fatherless. 68 ayat 5. 68. Di bahasa Indonesia ayat 6, tapi bahasa Inggrisnya ayat 5, New King James. Bahasa Indonesianya dikatakan bapa dari yatim. Bahasa Inggrisnya dan pembela bagi janda. He is a father of fatherless and defender of widows. In is God, the Lord Yahweh namanya. Yahweh Jehovah. Artinya apa? Dia punya cinta yang khusus untuk fatherless. Anak-anak yang gak dicintai orang tuanya. And husbandless. It's not widow, husbandless. Apa bedanya? Widow, suaminya meninggal. Husbandless, suaminya masih hidup, tapi gak pernah eksis dalam hidupnya. Percayalah kalau Anda orang itu, Anda mencari Tuhan, Dia menyediakan His mercy. His mercy. Haleluya. Dan saya temukan
banyak anak-anak yang tidak berbapa, dan banyak istri yang husbandless. Dan Tuhan kita berkata, I'm God, Father, I'm the Lord, Father of the fatherless, Defender of husbandless. Amin. Amin. Haleluya. Kembali. PowerPoint-nya. Oke. Show. Slide show. Oke. Nah, orang yang di dalam Kristus, ini kembali bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya lain. In Christ, tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Adalah mereka yang tidak berjalan menurut daging, tapi berjalan menurut roh. Kita dipanggil hidup dalam hadiratnya. Walk is not just be filled, walk according to the Spirit. Setelah kita mengetahui kebenaran, kita act, bergerak. Yang kedua, bagaimana kita menemukan kehidupan. Seperti tadi saya katakan, salah satu poin yang penting, lepaskan pengampunan. Hiduplah dalam perdamaian di dalam batin kita dengan semua orang. Jangan pernah dalam hati kita mengutuki siapapun. Karena penghukuman, penghakiman itu bagiannya Tuhan. Kalau kita yang menghukum, Tuhan gak punya kesempatan. Dengan kata lain, Tuhan tidak kita beri kesempatan untuk melakukan bagiannya. Oke. Siapa yang tidak mengasihi, siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia dalam maut. Sebab sebenarnya orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Kenapa Daud menang sama Daud itu mengalami tiga kuasa maut: pedang, kelaparan, sampar. Dan cara dia mengalahkan itu macam-macam. Nah, setiap kali maut itu datang, apa itu pedang, apa itu kelaparan, tahu sama. Anda dan saya jangan mencari jawaban begini, sopo sing salah, salahnya siapa. Tetapi kita selalu mencari apanya yang salah. Karena siapa yang salah itu simptomnya. What's wrong? Apanya yang salah? Kenapa Daud lewat itu pedang? Tamar diperkosa, Amnon dibunuh, Absalom berusaha membunuh dia. Kalau secara akal pikiran, secara perasaan benar salah, maka Daud akan sakit hati habis sama Absalom. Sebab Absalom itu kalau dipikir boceng li habis. Betul nggak? Itu anak dipelihara. Dia bunuh saudaranya. Daud tidak menghukum. Kalau dia protes sama Daud, karena Amnon tidak dihukum, Daud dalam hal ini tidak tegas. Absalom sudah membunuh, selesai kan? Amnonnya sudah mati. Daud tidak membawa Absalom masuk penjara, berarti diberi pengampunan. Tapi dia bencinya itu bisa luar biasa. Sampai dia berusaha membunuh ayahnya sendiri. Daud tidak sakit hati sama Absalom. Karena dia tahu kenapa itu semuanya terjadi. Hari ini saya bilang satu gereja besar di mana pendeta yang dipakai Tuhan, keluarganya mengalami konflik luar biasa. Saya bilang sama salah satu jemaat, kalau saya boleh masuk kasih masukan, yang pertama pendeta itu mesti tahu bukan lagi nyalahkan si A, si B. Karena secara benar salah, memang benar. Tetapi kenapa itu terjadi? Yang kedua, harus ada orang yang berkata, ayo kita doa, bukan bela pihak A
atau pihak B, tapi jemaat itu ribuan. Minta Tuhan itu campur tangan, memohon kehadirannya. Karena Tuhan akan membela gerejanya. Bukan karena karena orang, tapi karena umatnya, karena namanya. What's wrong? Kenapa itu datang? Kenapa Tamar diperkosa? Ya memang kalau secara nalar, ya yang jahat itu Amnon. Tapi akarnya kenapa dia diperkosa? Itu ada akarnya lebih dalam lagi. Nangkep sudah. Nah ketika kita tahu, kita akan lebih termotivasi untuk memberi pengampunan. Saudara, kita lihat. Kenapa Bani Edom habis? Obadja ini satu buku yang khusus untuk bicara Esau. Salah satu, dia bukan cuma kehilangan kasih karunia, hak kesulungan. Dia nggak terima sama Yakub. Terus kebencian itu diturunkan generasi ke generasi. Buktinya apa? Waktu orang Israel keluar lewat Seir, itu pegunungan Edom, pegunungan miliknya Bani Edom, dan Tuhan bilang jangan kau apa-apakan karena itu aku sudah kasih. Berarti Tuhan itu masih kasih bagian loh sama Esau, betul? Tapi Bani Edom bilang jangan lewat sini. You berani lewat, gua bunuh. Brother, kami mau lewat, nggak lewat ladang, mau lewat jalan. Kami beli roti tak beli, minum tak beli. Bisnis nak? Bisnis, devisa, lumayan kan? Bani Edom tetap bilang, enggak. Musa tanya, Tuhan gimana? Sing waras ngalah. Nah, Bani Obadja bilang, semua orang di pegunungan Esau habis karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Secara menggenapi. Ayat ini tergenapi. Ayat ini nubuat yang tergenapi. Tahun 55 Bani Edom finish. Filistin aja masih ada. Ini cucunya Abraham. Gone. Kenapa? Saya jawakan lebih mantap. Getingnya sama adiknya, dia hold terus. Dia nggak pernah melepaskan pengampunan. Mati. Kalau Anda mau milih jadi Esau, Tuhan bilang pilih. Makanya pilih. Kamu yang milih, bukan saya. Kita yang harus ngambil keputusan. Anda mau milih mana? Tetap aku benar, kowe salah. Orang benar sama orang salah, konflik, podo ngamuke. Yang benar di hadapan Tuhan siapa? Podo salah. Podo mati nih. Serius. Sama mati nih. Satu mati dalam kesalahannya, satunya mati dalam kebenarannya. Udah mati nih. Isunya tuh bukan benar salah, isunya mati. Saya bangga sama Tuhan. Ini nggak pernah ada di agama lain. Agama itu ngadari benar salah, benar salah. Sebagian orang Kristen terjebak ngikut hukum Taurat. Benar salah, benar salah. Oh, hukum Taurat itu ada, tatannya ada. Tapi kita harus lepas dengan kuasa kasih karunia dan mengambil kebenaran yang adalah di dalam Kristus, bukan lagi huruf itu. Oke. Isu doa Bapa kami yang diulang 2 kali. Kalau engkau mengampuni, maka dosamu diampuni. Kalau enggak, ini bukan soal dia salah, dia benar kita salah. Bukan. Ini Tuhan tuh ngajari kita pilihin kebenaran. Pilihlah kehidupan. Ibu punya, siapa punya handphone agak murah gitu? Saya khawatir nggak ada yang punya handphone murah. Ada yang punya handphone, oh ya yang murah. Oke. Bu coba genggam bu.
Genggam begini, genggam, ya. Tangan satu di belakang, ya, ya, oke. Ini harganya berapa kira-kira? 300.000, oke. Anggap aja ini 3 juta, ya. Ini handphone, ya nggak benar. Oke, tapi paling nggak 10 kali, ya toh. Saya mau kasih ibu mau terima, ya, gitu. Dia mau terima, saya mau kasih, no problem kan? Sama seperti Tuhan mau kasih, kita mau terima. Tapi tidak berarti Tuhan mau kasih, kita mau terima. Kita bisa terima. Kenapa masalahnya? Saya kasih, coba berdiri aja Bu. Nggak apa-apa ya Bu ya, buat model. Sampai ke sini. Oke, berdiri. Ya, oke, luruskan. Ya. Saya mau kasih, dia mau terima. Mau toh? Bilang mau. Mau, pura-pura aja mau ya toh. Saya mau kasih, tapi saya nggak bisa. Dia nggak bisa terima yang 3 juta ini, karena dia genggam yang 300.000. Makanya pengampunan bahasa Inggrisnya bagus. Forgive. Give. Gimana caranya terima? Lepasin dia. No. Buka tanganmu. Ini ambil dulu. Baru ambil, terima. Pegang. Oke. Seringkali bukan Tuhan gak kasih. Kita nih pegang terus. Sebagian orang gak pernah sembuh dari sakitnya. Bukan karena Tuhan gak nyembuhin. Karena dia gak pernah mau ngampuni orang. Serius. Terima kasih Bu. Jadi dia gagal menerima kehidupan bukan karena dia memilih kematian. Bukan Tuhan nak nyediain. Kenapa janda di Sarfat satu-satunya perempuan yang keluar dari kemiskinan? Yang lain perempuan janda di sana banyak. Nggak ada satu yang pulih ekonominya, betul? Ini khotbah yang menurut saya tidak membangun semangat kalau tanda petik. Orang Yahudi marah. Saya dulu pikir Tuhan tidak mau memulihkan. Bukan. Karena mereka tidak mau menerima kuncinya. Karena mereka nggak pernah melepas. Mereka pusing dengan persoalannya sendiri. Ini dahsyat, saudara. Janda Sarfat ini tinggal punya uang 2 nasi bungkus. Ya. Oke lah, katakan 20.000. Dia punya uang 40.000. Oke? Kontrakan udah habis. Ya. Dia tinggal nanti hari ini makan terakhir, setelah itu mati. Ada orang tidak kenal minta minum. Kira-kira kalau Anda janda Sarfat udah cuma punya uang 40.000 atau 20.000 dan Anda hidup hari ini, setelah itu besok nggak tahu makan apa. Ada orang minta tolong, minta minum, Anda kasih minum enggak? Nggak usah dijawab. Kira-kira belum tentu loh. Secara umum, Pak, sepurone Pak, aku lagi sumpek Pak. Saya waktu lihat gambaran itu, ini dahsyat. Di tengah persoalannya, dia tetap memberi space untuk peduli. Oh ya Pak, diambilkan minum. Baru mau ngambil minum, Elia bilang, "Sik Bu, bukan cuma mie air tok, sak makan Bu rotimu." Mendelik dia demi Tuhan yang hidup dan sebagainya. Tapi waktu dia memberikan, dia terima kuncinya. Amin. Yang ketiga, bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran. Dengan kata lain, sebenarnya ini kalimatnya agak kurang tepat. Transformation. Anda harus bertumbuh seiring dengan waktu. Ketika itu lewat, gone. Life is not about reputation. It's about transformation. Kita ini dipanggil transformasi. Saya tadi baru baca Sharon di buku di koran Jawa Pos. Sharon Stone atau apa? Dia menerima jadi tua. Dia masuk di kamar, dia lihat di kamar dia kaca, ada satu hari dia nangis. Nah, kita hidup yang kadang-kadang ada orang saya lihat ya, kulit, terutama orang barat, kulitnya itu kalau udah tua
itu langsung keribut gitu. Khususnya yang perempuan. Nah, buat wanita, apalagi kalau mudanya cantik, itu benar-benar sebuah penderitaan. Nah, apa yang ini secara kejiwaannya? Dengan Anda dan saya bertambah umur, ketika outward man itu decrease, manusia luar ini decrease, yang your inner man ini tuh harus naik. Kalau enggak, stres. Karena dia nggak bisa terima, kok aku jadi tua ya? Khususnya wanita, mungkin pria nggak seberapa. Tapi sekarang pria-pria juga mulai lebay ya. Bukan rahasia ya, sekarang pria di kota lebay juga gitu. Kalau wanita sih sejak semula sudah lebay duluan gitu. Jadi, nah Tuhan bilang kembali Esau ini kan, yang isunya apa? Bukan sukses, transformasi. Salomo itu kehidupan yang fail, gagal. Kenapa? Karena dia sukses, dia hebat, tapi karakternya hancur. Dia nggak transformasi. Saya amati ya, bintang film Hollywood yang pria-pria itu, kalau tua, wajahnya tuh cenderung jelek-jelek sudah. Padahal mudanya gantengnya, kakek dosa sudah. Saya bilang kebanyakan dosa, kebanyakan berzina, saya bilang. Saya lihat ada bintang film samanya Van Dim. Bintang, itu gua apa? Sekarang tuh modelnya kok ngono ya temen. Kenapa? Hidup dalam dosa. Jadi kita ini diberi waktu, kita tambah tua secara umum. Kita kalau Anda mau menemukan kehidupan, waktu itu adalah satu ini. Makanya ada seed soil sebentar. Nah ini. Supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini ngomong Esau. Bahasa Inggrisnya fall short. Jadi ketinggalan dalam kasih karunia. Gini. Ini saya ngomong bukan secara Tuhan ya, secara manusia. Kalau orang sampai 40-50, dia sudah nggak bisa nabung. Dan dia nggak punya asuransi. Ya. Dia sebetulnya kehilangan momentumnya. Ini secara hitungan manusia. Makanya kalau ada di antara ngalami itu nggak ada masalah selama langitnya buka. Tapi kalau orang nggak punya langit yang buka, dia nggak punya tabungan, dia dalam problem. Itu yang mulai dia tawarkan ilmunya agen asuransi kan itu. Karena itu masa produktif. Setelah itu kalau dia nggak punya, dia dari mana hidupnya? Nah, selama ini dia harus bertumbuh mencapai sebuah surplus, gitu loh saudara. Nah, kalau dengan jalannya waktu dia cuma ngepas, dia akan masuk ke apa yang disebut dia nggak mengalami kehidupan yang cukup. Nah, secara rohani berjalannya waktu, Anda dan saya ini loh. Ini. Sekalipun kamu ditinjau sudut waktu, ini kitab Ibrani. Sebenarnya kita ini orang itu harus jadi pengajar. Tapi orang ini masih makan susu, minum susu. Kalau kita punya baik, anak kecil, minum susu. Oh lucu, ngompol juga lucu, ngebrok juga lucu katanya. Nangis lucu, guyu lucu. Tapi kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, mengerikan. Dia harus tumbuh. Anda dan saya, makanya jadi manusia itu dipanggil untuk tumbuh. Khusus
khususnya secara rohani. Anak kecil nggak mau sekolah. Ya nggak problem. Ini ngomong sekolah kalau orang di barat ya, dia semua itu sekolah. Kalau enggak di sini mungkin lebih lama-lama hilang kesempatannya, lewat. Oke. Nah, kehidupan Anda menjadi orang yang seharusnya di tempat yang benar dan bergerak dalam waktu yang benar. Kalau enggak, kita enggak melihat kehidupannya. Saya enggak ngomong ini soal keselamatan. Anda menemukan what is life. Makanya jadi manusia itu sukar. Tidak mudah. Makanya firman itu harus menjadi kompas pelita. Nah, kerajaan surga, ingat, dia tidak memberi kita hasil, modal. Banyak orang semua itu, oh ya Tuhan beri, oh Tuhan beri. Ya, ada bagian yang seperti itu. Tapi sebenarnya kerajaan surga itu seperti biji. Dia butuh pasangan, namanya tanah. Ya toh? Dan dia butuh namanya waktu. Sehingga dari biji jadi pohon yang berbuah. Dan Tuhan berkata, hasilkanlah buah. Perintah pertama itu bukan beranak cucu, berbuah. Oke. Nih, the wonder of transformation. Bukan biji itu bukan jadi biji yang lebih baik. Sesuatu dengan bentuk yang baru. Jadi dari manusia fana, daging atau soulis menjadi spiritual. Hidupnya enggak lagi dikocok-kocok perasaan semata. Walaupun kita punya perasaan. Istilah yang saya dapatkan, kita menemukan cara hidup bukan di bawah matahari. Karena semua yang di bawah matahari itu, kata Salomo, semuanya sia-sia. Mau gagal ya sia-sia, mau sukses juga sia-sia. Ada satu kesaksian yang mengingatkan kita ketika Alexander the Great, dia sakit dan dia mau mati. Dia masih umur 30 berapa, dia punya properti, bukan satu Graha Family, bukan Manyar Kertoharjo, separuh dunia. Anda bayangkan, orang ini kayanya kayak apa? Terus dia ngomong sama tabibnya, Pak dokter, tolong sembuhin saya. Kalau engkau bisa sembuhin aku, tak kasih separuh kerajaanku. Tabibnya bilang, raja, saya minta maaf. Jangankan separuh, seluruh kerajaanmu pun aku tidak sanggup menyembuhkan penyakitmu. Engkau bakal mati. Dia nangis. Semua yang dia kerjakan, dia tahu cuma satu akhirnya, muter-muter ke satu tempat, turun ke dunia orang mati. Dia titip begini, kalau begitu Pak Tabib, nanti kalau aku mati, wadai aku di satu peti, tolong tanganku dikeluarkan dan dalam keadaan terbuka, supaya setiap orang yang melihat dalam arahanku tahu bahwa aku nggak bawa apa-apa. Semua yang aku miliki gone. Tetapi orang yang mengalami transformasi menjadi serupa dan menjadi pasangannya Tuhan, God's soulmate. Dia meninggal, dia bawa harta itu di mana? Di sini. Amin. Anda mau simpan hartamu di mana?
Kan gitu. Anda harus menabung di sini, di dalam ini. Caranya dengan salah satu menabur hal yang jasmani, berbuat baik. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10. Nah, yang keempat, Anda harus di dalam soil, in the right place, right sphere, and the right season, and the right time. Orbit, coba perhatikan, setiap benda langit itu punya orbit. Ya, menarik ya, punya jalurnya. Lah kalau ada yang satu, itu masalah, bisa ngerusak. Anda tahu nggak radikal bebas? Radikal bebas itu elektron yang jomblo katanya. Jadi muter-muter ngambil, itu bikin merusak kesehatan. Nah, semua bergerak dalam orbitnya. Cuma manusia ini loh punya kehendak bebas. Banyak yang keluar dari orbit. Saya tadi diajak bicara sama Ibu Maria. Cerita tentang familinya yang menikah dengan orang seberang. Saya bisa ngomong begini, kalau Anda punya anak, apalagi kalau anakmu perempuan dan punya panggilan pelayanan. Saya sudah melihat ketika dia salah menikah, semua panggilannya gone. Saya baru ketemu teman di satu tempat. Saya lihat dia 30 tahun yang lalu, dia senior saya. Dia melayani dan saya kagum sama dia, caranya dia bimbing orang. Caranya dia bicara sangat elegan, sangat memberkati. Tapi waktu saya ketemu sama dia, saya merasakan satu duka dalam roh saya. Dia masih percaya Tuhan, dia masih dicintai Tuhan, tapi seluruh rencana Tuhan itu gone. Karena dia tidak menikah dengan suami yang memahami panggilannya. Ini nggak ngomong jahat dulu loh. Nggak ngomong jahat. Tunggu. Kenapa? Ada bedanya. Saya mengamati, coba Anda perhatikan. Orang Kristen yang sudah lahir baru, ngerti firman, dia tetap nikah salah, tidak seiman. Seumur hidupnya, suaminya nggak pernah bertobat. Aneh. Tapi anak tuh orang Kristen, enggak usah anak Tuhan, enggak usah orang belum ngerti itu. Ya, belum ngerti itu. Oke? Atau orang seberang atau agama lain, sama-sama enggak ngerti, menikah secara agama lain. Jalannya waktu satu terima Tuhan, satunya bisa ikut. Aneh ya? Tapi orang yang udah ngerti tetap melanggar. Saya enggak buat ini fatwa, moga-moga ini salah. Tapi saya ngamati beberapa contoh, pasangannya nggak bisa berubah. Didoakan kayak apa Kaisa. Kalau Anda punya anak perempuan, punya panggilan, wanti-wanti. Kalau anak laki ada problem enggak? Oh ada, lain lagi problemnya. Saya mendapat satu benang merah. Wanita baik nikah sama pria jahat, ya, seumur hidupnya berderai air mata, tapi dia tetap baik. Anda lihat aja di gereja, kalau doa malam banyak ibu-ibu yang air matanya berderai, mendoakan suaminya, dia tetap tekun mencari Tuhan, oke? Tapi saya dapati, kalau pria biasa-biasa, baik-baik, nikah sama perempuan jahat, jadi jahat.
Jadi doanya kita lain-lain. Artinya untuk anak perempuan sama anak laki. Kenapa anak perempuan dibawa, kan istri dibawa otoritas suami. Tuhan tidak melanggar firman-Nya. Saya tidak kasih teka-teki lah. Ini kalau orang profetik jawabnya lain lagi. Kalau kamu, saya ada anak-anak orang di Jakarta, gembalanya juga melempar pertanyaan yang sama. Kalau kamu dengar suara Tuhan, Injili, kamu ke sana, nginjil ke tempat itu sekian bulan. Suamimu nggak setuju, kamu berangkat nggak? Wah, langsung bilang, ya berangkat. Kita harus lebih taat sama Tuhan daripada suami. Gitu. Nah ini, menurut saya enggak. Dia harus minta Tuhan, Tuhan menggerakkan hatinya suami. Karena Tuhan itu tidak pernah melanggar perintah firman-Nya yang di sini. Ini suara Tuhan kayak apa? Ini yang salahnya. Sebagian orang profetik nggak bisa menggabungkan ini. Dia cuma bicara surga, buminya nothing. Contoh. Ini ekstrim. Misalnya, ada orang, bisa aja ini buat. Makanya penyesatan tuh banyak di profetik. Bukan berarti profetik itu salah. Oh, profetik dari Tuhan. Misalnya, ada orang, pemuda, ketemu wanita, gadis, itu bakal istrimu. Suara Tuhan. Ini suara, ini betul-betul rema dari Tuhan. Tapi perempuan ini tunangannya orang. Terus kalau dia cuma Tuhan ngomong kok, kamu bojoku kok. Loh, ya gila saya bilang. Nggak bisa. Lah dia harus tunggu. Kalau teman-teman tuh mungkin caranya waktu akhirnya putus, ini masuk. Jadi bumi sama surga itu nggak dibenturkan. Ini yang sering kali miss. Oke, kembali lagi. Sebagian orang karena pernikahan dia kehilangan rencana. Tapi kalau orang menikah waktu itu dia belum ngerti. Saya percaya ada such of grace. Saya nggak bilang yang tidak taat pun tidak ada grace-nya. Sorry. Cuma saya ngelihat kok banyak yang tidak bisa ya, gitu ya. Dan yang menyedihkan, panggilan itu hilang. Padahal dulu itu dia tiang. Oke. Kok diam semua? Ada something wrong? Ya, paling tidak Anda minta suami tidak harus aktif, tidak, tapi mengerti panggilan kita, panggilan orang yang melayani Tuhan. Oke. Nah, kita lihat kenapa Lot satu keluarga hancur. Mantunya bukan orang beriman. Ya tak? Kalau Anda mau punya anak perempuan, minta Tuhan, jangan tunggu punya pacar baru berdoa. Sebelum punya pacar, Anda minta benteng. Ini masalah serius. Ini gereja-gereja. Saya pernah ngadain KKR di mana, di Pari. Dihadiri sekian ratus anak muda. Tiba-tiba hati saya menangis lihat gadis-gadis itu, anak Kristen. Saya bilang gini, saya ngomong setelah dilawat Tuhan, saya bilang jaga, doakan mereka. Mereka jadi incaran oleh pemuda dari kepercayaan lain. Lewat pernikahan mereka ditarik. Serius. Didik angel-angel cuma satu langkah lewat nikah, kon lewat habis sudah. Dia nggak pernah menemukan kehidupan yang Tuhan tawarkan. Mungkin dia jadi orang baik-baik, mungkin ekonomi baik-baik. Oke. Jangan lupa, Esau itu nggak melarat loh. Esau itu kaya loh. Esau itu kaya loh. Secara ekonomi Esau itu kaya loh. Tapi dia menangis karena dia tahu dia tidak pernah mendapat kembali harta rohani itu. Baca Ibrani, sekalipun dia mencari dengan cucuran, itu bukan cari uang. Jangan semua rencana Tuhan itu
dijadikan uang. Saya nggak anti berita prosperity, saya percaya. Tapi jangan Bible ini putar jadi cuma bicara ukuran sukses ini. Esau itu kaya loh. Musa itu udah kaya sebelum ketemu Tuhan. Amin. Amin. Kayanya karena Tuhan. Tapi dia nggak harus kenal Tuhan, gitu loh. Karena memang sudah ada blessingnya. Oke. Kenapa Lot mati? Binasa satu keluarga. Gila ini, mantunya nggak beriman. Dia sendiri udah kacau. Orang Sodom, malaikat datang, dobrak pintunya, ketok-ketok. Mana itu? Aku mau pakai itu. Lot bilang, ojo ngono mas, itu tamuku. Ora iso. Ya wis ngene, aku dua anak wedok loro. Kawin. Gila gak? Gila. Mantunya juga gila. Istrinya juga gila, mata duitan. Udah dibarengi malaikat. Noleh. Kon. Anak perempuannya lebih gila lagi. Bapaknya diajak tidur. Satu keluarga hancur nilainya. Kekurangan uang? Enggak. Lot itu makmur. Kalau enggak makmur, istrinya enggak ketok-ketokan sampai noleh itu Hermes Lavetongnya tuh ketinggalan di sana. Gitu loh saudara. Hancur ya. Kenapa? Karena dia memilih Sodom yang secara mata menjanjikan. Dan dia kurang ajar, dia itu ponaan. Disuruh milih, diambil. Mestinya dia harus ngomong gini, terserah Om yang ngajak saya, Om yang milihkan saya. Ini loh orang kalau nggak mau submit. Ini yang lebih ironis ini, ya wis. Kalau Lot itu memang kurang ajar, bagaimana dengan Yonatan? Yonatan itu orang tulus. Tadi itu tuh orang baik, nggak cukup. Dia mati. Padahal dia mengasihi Daud, ya, membuat perjanjian, ya toh? Dia menolong Daud dari usaha pembunuhan anaknya. Daud lari, dia support Daud pelarian di Koresa. Dan dia ngomong sendiri, aku nanti jadi your second man. Loh, ini kalau pendeta besar, ya punya anak, anaknya tuh kan digadang-gadang biasanya jadi pengganti. Terus anaknya bilang sama staf gereja, sing bakal jadi gembala itu kamu, aku nanti jadi wakil gembala. Kira-kira ada anak pendeta besar ngomong gitu, tulus enggak? Tulus enggak? Lu kok enggak tulus ya? Tulus ya? Tulus. Maksudnya bisa ngomong seperti itu loh. Ya, Anda yang jawab enggak itu betul, karena memang enggak ada. Ini Yonatan tuh loh ada. Loh, artinya saya menggambarkan betapa baiknya orang itu, betul? Tapi dia mati. Karena dia berada di tempat yang salah. Dia perang sama Saul. Dia mestinya lari sama Daud. He is the right man in the wrong place. Gone. Pohon lengkeng itu di Surabaya ada. Rumah kuno masih ada. Tapi tidak bisa nguwoh, tidak bisa berbuah. Kepanasan. Ya. In the wrong place. Oke. Yang 4B, 4C, 4B ya. Musim yang segala sesuatu ada musimnya. Kalau kita bergerak tidak sesuai musim, kon. Hidup bagaikan perjalanan melewati musim. Saat saya menentukan dalam kehidupan ini adalah ketika musim kehidupan sedang berganti. Banyak orang tersandung karena tidak memahami. Orang Israel 40 tahun, mana turun dari surga? Masuk tanah perjanjian, mananya turun atau enggak? Berhenti. Coba dia ngukui, aku dulu 40 tahun, enggak perlu cocok tanam. Turun. Tuhan bisa? Bisa. Tapi Tuhan enggak mau itu. Tuhan ganti.
Yang ngatur itu bukan kita, Tuhan. Elia dipelihara burung gagak, tiap hari dikirimi roti. Sungainya sungai apa itu? Kerit kering, gagaknya tidak datang. Coba dia ngotot, aku percaya Tuhan. Kok bisa kok, aku udah lihat. Tuhan bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan pakai cara lain. Musimnya ganti. Ibu punya anaknya kecil, tumbuh tiba-tiba anaknya remaja. Apalagi kalau putri, dulu nggak pernah dandan, sekarang dandan. Terus dia mulai jadi gadis. Ini musimnya lain, Bu. Yang dulu ke kanan dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri. Sekarang tiba-tiba dia bisa punya fotonya pemuda. Nanti anak menikah, lain lagi. Punya cucu, lain lagi. Anda harus tahu musimnya ganti. Secara fisik aja. Saya dulu makan 5 kali juga gak gemuk. 5 kali. Makan sak wakul ya gak apa-apa. Sekarang, kalau bisa 1,5. Perut saya cuma minta 1,5. Nasi cuma siang aja. Memang perutnya minta segitu, mulutnya kadang-kadang minta lebih. Kita harus tahu musimnya udah lain. Lu dulu gak apa-apa, lu itu dulu. Bukan selalu berkurang, tapi bisa sesuatu yang berbeda. Oke. Yang terakhir. Kuasa perkataan. Perkataan itu seperti kemudi. Anda mau mengarahkan hidup Anda kemana? Saya kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur. Ucapkan itu. Anda lihat perkataan. Lihat kapal-kapal besar digerakkan oleh kemudi. Jangan main-main dengan omongan. Dan Tuhan bilang hidup dan mati, death and life. Salah satu kuncinya di sini. Anda mau lihat hidup, ucapkan terus, ucapkan. Nyembah, firman datang, ucapkan, das. Belum langsung nyampe, tapi paling enggak kapal sudah berarah ke arah yang dituju. Ketika misalnya orang kekurangan, Tuhan gembalaku tidak kekurangan, jadi itu mulai ke arah sana. Oke, kita lihat ya. Bagaimana, kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Mati di padang, Tuhan marah karena tiap kali diomelin. Itu menyakitkan. Nolong habis-habisan diomelin. Dia ngomong gini, Musa, mati aja kok di sini. Emangnya nggak ada kuburan di Mesir? Ngomongnya terus mati. Tuhan bilang, seperti yang kamu katakan itu jadi. Hati-hati. Semarah apapun saya, tidak pernah keluar dari perkataan saya. Kutuk, maki sama anak saya. Saya tahu saya ayahnya dan saya hamba Tuhan. Ada satu pengurapan yang Tuhan kasih. Kalau itu saya keluar ke tas, jadi. Atau saya harus batalkan. Saya nggak pernah keluar. Saya bilang, nak, jangan itu seperti itu. Cuma paling gitu. Saya pakai kata-kata yang saya hati-hati. Anda lihat, Ishak itu mencintai Esau atau Yakub? Esau toh? Oke. Ditipu Yakub toh? Ya toh? Pertanyaan saya, Ishak itu mencintai Yakub atau Esau? Esau toh? Oke. Terus Yakubnya pura-pura jadi Esau toh? Terus Ishak melepas berkat lewat perkataan. Nah, Esaunya datang toh. Nah, kalau itu kita cuma omongan walak-walik, kan dia bisa memberkati Esau toh. Ishak bilang, enggak bisa lepas. Bayangin saya, tak lepas, bes,
Aku sudah tidak ada. Tidak ada di saya. Aku mau ngasih nak. Tapi tidak ada sudah. Hak kesulungan itu tidak lepas. Lewat perkataan. Bayangin saudara. Nangis Esau. Mana? Ini sebelum kau datang dan telah memberkati dia. Dia akan tetap menjadi orang yang ini loh. Itu dilepas. Bum. Jadi berapa banyak ketika suami istri konflik keluar omongannya enggak. Hati-hati dengan perkataan. Oke. Percaya itu dan perkataan semuanya jadi satu. Namanya perkataan. Ini adalah satu penyembahan yang dilakukan oleh hamba Tuhan Benny Hinn. Salah satu poin dia ngomong begini, jangan pernah kau ambil hadiratmu, rohmu dalam hidupku. Dan saya melihat ada satu attitude yang kita bisa belajar dari hamba Tuhan ini. Dia punya kekurangan, dia punya hal yang nggak selalu itu ya seperti itu saya cocok. Tetapi banyak hal yang saya berkata orang ini memang ada sesuatu yang membuat dia dipakai Tuhan. I cast myself on your mercy. You are Jesus. So glorious. Please prepare in me your temple. We are born as living stones, where your and as you rose from glory in power, come rise within our worship. Come rise upon our praise. Let the mighty hand that saw you raise, and there's nothing impossible with you. Clothe us in your glory. You're able to keep us from falling and present us for thy throne. Clothe us in your Ini dia minta, perhatikan kata-katanya. Selimuti aku dengan kemuliaan. Itulah kehidupan.
Oke, lampunya bisa dihidupkan. Terima kasih. Tuhan sekali lagi berkat, saya ingatkan firman-Nya, pilihlah kehidupan. Jadi manusia itu tidak mudah. Jadi anak Tuhan tidak mudah. Karena ada satu panggilan yang kita harus kenal, Lift your hands and worship menjadi Him. serupa dengan Dia. Untuk apa? Supaya kita jadi pasangannya yang sepadan dengan Dia. Kesulitan penderitaan, kalau kita sikapi dengan benar, itu justru menjadi stepping stone, mempercepat. Orang yang menderita dan meresponnya benar, pertumbuhannya cepat sekali. Dia menjadi saya. Silakan Mbak, mainkan aja 5. Ayo kita sembahyang. Pelan-pelan bangkit berdiri. Di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan, goncangan, penampian, saya sendiri juga miris. Saya nggak berani memuji diri sendiri. Tapi Tuhan bilang akan ada banyak yang tergoncang, kasih kebanyakan orang jadi tawar, karena banyak kedurhakaan, banyak kemunafikan, banyak kepalsuan juga. Gandum dan ilalang dipisah. Amin. Minta Tuhan, biarlah berikan aku kasih karunia-Mu, supaya aku menjadi salah satu dari orang yang dari jutaan orang menjadi sahabat-Mu, berjalan bersama-Mu, buat aku mampu menyelesaikan pertandingan ini hingga garis akhir, dan aku akan melihat kekekalan itu. Tuhan berkata, barang siapa menang, barang siapa menang, sembah Dia. Jangan takut dengan penderitaan-penderitaan hari ini. Jangan kecil hati. Kalau engkau gak dicintai oleh suamimu, engkau ditolak oleh seseorang sekalipun, firman-Nya berkata, apa gunanya orang punya semuanya di dunia ini, tapi dia kehilangan hidupnya. Engkau yang menangis, engkau akan tertawa satu hari. Celakalah engkau yang tertawa, kata Tuhan, dan kau meninggalkan Tuhan, satu hari engkau akan menangis. Pandang Dia. Mari kita berbuat baik, menabur dan menabur, karena itu akan sampai kepada kekekalan. Roh Kudus, jamah kami, sembuhkan kami, angkat kami, angkat beban anak-anak-Mu yang menderita, yang susah. Kuatkan melalui firman.